Di sini saya menjelaskan tentang masalah dan peta konsep terkait dengan SCS Johnson Syndrome. Yang pertama itu peta konsep, peta masalah. Suatu kali 28 tahun datang ke UGD dengan anamnesis, keluhan utamanya itu bercak merah, gatal, hambar, seluruh tubuh. Perpanjang sekarangnya 3 hari lalu bercak merah, gatal, hampir seluruh tubuh dan lepuh di badan setelah kedua lengan dan demam tidak terlalu tinggi, lesi kulit makin menyebar ke lengan atas badan dan kedua paha. Dahulunya 4 bulan lalu pasien juga pernah mengalami bercak merah, gatal, hampir seluruh tubuh setelah minum ampicillin. Pada saat itu oleh dokter diberi metilprednisolon dan antihistamin, keluhan membaik. Untuk obatannya diberikan bedak asam salisilat tapi tidak membaik, serta 1 minggu sebelumnya pasien batuk dan disertai demam, dan ketika berobat diberi tablet amoxiclav dan paracetamol diminum kali sehari. Untuk penyakit keluarganya, ibu memiliki riwayat asma. Penyakit fisik adalah vital tensi 110/70, nadi 8, suhu 30,5, R-nya 20. Untuk urusan kepala, leher, mata, konjungtivitis, eritema, bibir, erosi positif, genitalia, atau dermatologis, distribusi generalisata, untuk lokasi hampir seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan kaki. Karakteristik lesi multiple discrete, bulat, irregular. Ukuran ini pada tegas. Tipe lesi makula erythematosus, makul vesikel, bula, peteki, dan purpura. Epidermolisisnya itu 3%. Tes diaskopi peteki dan purpura positif, neurosis sign positif, asbestindensan positif, mukosa erosi multiple pada bibir dan genitalia. DD-nya itu erythema multiformis, alergi obat, nekrolisis epidermal toksik, dan SCS. Untuk urusan laboratoriumnya lab untuk HB-nya 14,8, BBC 8.800, Sifcom-nya yaitu ini, terus GCA-nya atas 15, BNSK normal, urin normal, diagnosisnya itu Johnson Syndrome, Exaspeko, amoxiclav atau paracetamol tanpa laksananya. Untuk farmaka topikal, kortikosteroid, kondisi sedang 2 kali sehari, bedak salisil atau mentol, emolians. Untuk sistemiknya kortikosteroid, AH2 dan AH jika gagal. Untuk farmakonya stok obat yang dicurigai, pertahanan keseimbangan elektrolit, monitoring tanda vital, IVFD, NaCl 0,9% maintenance. Edukasinya pemberian kartu alergi dan kontrol rutin selama 1 bulan ke depan. Untuk produksinya itu dibuat kontak atau dinilai baik. Lanjut untuk sifat di sini yaitu pasien terindikasi mengalami alergi obat diduga setelah minum obat amoxiclav dan atau paracetamol. Keluhan utama yang damai tuan ahli yaitu bercak kemerahan, gatal pada hampir seluruh tubuh dan lepuh di badan serta kedua lengan sejak 3 hari sebelum masuk rumah sakit. Adapun untuk histologi kulit, di mana kulit tusuk ada 3, utama epidermis, dermis, dan subkutan. Untuk yang epidermis, lapisan luar merupakan lapisan tipis yang berasal dari ectoderm yang berusaha atas epitel berlapis gepeng berkeratin. Dan untuk epidermis terus atas stratum corneum, seleucidum, granulosum, spinosum, dan basal. Untuk epidermisnya lapisan tengah yaitu tebal dari epidermis, terdiri atas lapisan elastik dan fibrosa padat dengan elemen seluler dan folikel rambut. Lapisan dermis bagi 2 yaitu pars papilar dan pars reticulare. Untuk sebutannya itu di atas jaringan ikat longgar berisi sel lemak di dalamnya. Lanjutnya untuk jenis lesi kulit itu sendiri dibagi menjadi 2 yaitu lesi primer dan lesi sekunder. Lesi primernya ada makula perubahan warna pada kulit tanpa perubahan struktur atau penebalan. Papula adalah peninggian kulit yang solid atau padat dengan diameter kurang dari 1 cm. Dan adanya mengalami perubahan plak merupakan peninggian kulit yang solid atau padat membentuk semacam dataran atau memang lebih luas. Modulnya adalah lesi yang padat berbentuk bulat atau elips. Untuk urtikanya itu merupakan peninggian kulit batas tegas dengan atap datar dan cepat menghilang dalam waktu 2-48 jam. Urtika terjadi akibat vasodilatasi disertai edem ekstraseluler pada dermis bagian atas. Untuk vesikel pada kulit dan bula, vesikel merupakan lesi berlepuh
yang berisi cairan dengan diameter kurang dari 1 cm, sedangkan bulat lebih dari 1 meter 1 cm. Postulanya merupakan lesi berlepuh tertak superficial berisi eksudat purulen yang dapat berwarna putih, kekuningan, kehijauan atau hemoragi. Bentuknya bisa bervariasi, bisa konus, umbilikat, dan folikuler. Untuk kistanya itu merupakan saku atau kandang berisi massa semi solid atau cairan dengan dinding berupa sel epitel, sehingga palpasi terdapat fluktuasi atau adanya bola mata. Lesi primernya, sekundernya yaitu ada erosi, lesi ada ulkus, fisura, eksoriasi, squama, krusta, atrofi, skar jaringan. Untuk lesi yang ditimbulkan merupakan tanda suatu dari reaksi hipersensitivitas, yang adalah kondisi di mana kekebalan tubuh bereaksi secara berlebihan terhadap benda atau zat tertentu. Pada dasarnya, sel memang berfungsi untuk melindungi tubuh dari zat yang berpotensi membahayakan tubuh. Namun sel ini terkadang keliru atau bereaksi secara berlebihan terhadap zat yang sebenarnya tidak berbahaya, sehingga menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Jenis hepatitis ada 4 tipe, yaitu tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Tipe 1, 2, 3, dan 4. Tipe 1-nya yaitu sama dengan alergi dan bisa biasa disebut dengan reaksi tipe cepat. Disebut cepat karena respon tubuh muncul dalam waktu kurang dari 1 jam setelah terpapar alergen. Itu terjadi karena antibodi imunoglobulin E, IgE, melepaskan zat kimia histamin ketika bertemu alergen. Hal ini kemudian memicu reaksi alergi ringan hingga berat, alergi makanan, alergi obat, dan reaksi sengatan lebah atau termasuk dalam hipersensitivitas tipe 1. Tipe 2 yaitu disebut juga hipersensitivitas sitotoksik, yaitu kondisi asal sel tubuh normal secara keliru dimusnahkan oleh sim kekebalan tubuh sendiri. Karena reaksi ini melibatkan IgG atau IgM atau IgG dan IgM dan dapat menyebabkan peredangan dan kerusakan jaringan. Reaksi tipe 3-nya yaitu jenis juga penyakit kompleks imun. Kondisi ini jadi kita antibodi dan antigen bergabung menjadi satu di bagian tubuh tertentu, misalnya pembuluh darah, di kulit, ginjal, dan sendi, hingga menyebabkan peradangan. Lalu ini biasanya umumnya munculnya 4-10 hari setelah tubuh terpapar alergen. Untuk tipe 4-nya yaitu sebagai reaksi hipersensitivitas lambat. Pada tipe ini hipersensitivitas atau tipe 4 yang berperan dalam menyebabkan reaksi alergi adalah jenis sel darah putih atau bisa disebut dengan sel T. Melihat banyaknya reaksi hipersensitivitas yang bisa terjadi, penanganan yang dilakukan pun tergantung pada jenis reaksi yang diderita. Jika perlu, diperlukan dokter akan melakukan tes alergi untuk mengetahui apakah yang bisa memicunya. Untuk penyakit hipersensitivitas yaitu yang tipe 1 ada urtikaria atau biduran, angioedema, asma, anafilaksis. Tipe 2 yaitu adanya anemia hemolitik, autoimun, penolakan transplantasi organ. Tipe 3 ada lupus, glomerulonefritis, dan rheumatoid arthritis. Tipe 4 ada dermatitis kontak, berbagai bentuk reaksi hipersensitivitas akibat obat-obatan, dan SJS. Kasus ini terbagi 2 reaksi hipersensitivitas, yaitu tipe 3 dan tipe 4. Tipe 3 ada kompleks antigen antibodi meningkat dan terperangkap dalam jaringan kapiler, menyebabkan jaringan kapiler menjadi rusak dan adanya akumulasi neutrofil. Sedangkan untuk tipe 4-nya yaitu limfosit dan sitokin terlepas dari mediator sel T. Selanjutnya terjadi reaksi radang yang timbul inflamasi yang timbul merupakan reaksi inflamasi dermal dan epidermal. Satu gejala ialah adanya vesikel dan bula yang menyebabkan kehilangan plasma serta kehilangan volume cairan di kulit. Radang pada jaringan kulit dan mukosa eritema menyebabkan kelainan pada mata. Dari premisnya ini ditemukan pada adanya peningkatan suhu tubuh, erosi di bibir dan genitalia, serta eritema di konjungtiva. Lanjut dan hasil pemeriksaan laboratorium dalam batas normal dan ditetapkan pada kasus ini yaitu SJS atau Stevens-Johnson syndrome, merupakan suatu kelainan yang langka dan serius yang terjadi pada kulit dan membran mukosa yang meliputi lapisan bola mata dan mulut dan alat kelamin. Sindrom ini banyak terjadi sebagai reaksi alergi terhadap obat-obatan yang dikonsumsi atau infeksi. SJS seringkali diawali dengan gejala seperti flu, kemudian diikuti dengan ruam merah yang terasa menyakitkan dan melebar setelah melepuh. Adapun dari banding dari SJS itu salah satunya yaitu viral exanthem
atau ruam atau erupsi kulit dan sebabkan oleh infeksi virus. X1 adalah sebuah untuk ruam sedangkan viral mengacu pada infeksi virus. Virus penyebab X1 cukup beragam, yaitu adanya cacar air, adenovirus, campak atau rubella. Ada juga necrolysis epidermatoksik atau TN yang sama dengan SJS, yaitu reaksi sensitivitas pada kulit yang berupa luka lepuh. Akan tapi TN ini merupakan infeksi yang lebih berat. Perbedaan paling jelas antara SJS dan NET adalah luas luka yang terjadi. Pada SJS, luas luka yaitu lebih dari 30% permukaan tubuh, sedangkan TN ini merupakan satu jenis Sedangkan TN ini belum diketahui secara pasti, namun diketahui bahwa TN merupakan satu jenis reaksi persentase. Selain itu, ada erupsi alergi obat merupakan satu bagian dari adverse drug eruption, yaitu respon terhadap obat yang dapat bersifat toksis atau berbahaya yang tidak dilakukan dengan dosis normal yang dikenal sebagai profilaksis diagnosis terapi suatu penyakit, yaitu adanya chronic bolus disease and Silbert CBDC terjadi adalah penyakit autoimun yang melepuhnya jarang terjadi, yang muncul pada pubertas pada usia kurang lebih dari 5 tahun serta memiliki pola identik dari deposit 3A linear yang homogen pada membran dasar epidermis kulit. Dan ciri khas dari penyakit ini yaitu adalah timbulnya lepuh muncul secara mendadak yang ditandai dengan vertikal dan bola yang tegang dan berisi cairan jernih atau darah dengan dasar kulit normal. Yang erythematosa atau urtikaria biasanya lesi yang baru muncul di sekitar lesi yang mulai sembuh dengan membentuk pola lingkaran dan seringnya pasien disertai dengan rasa gatal. Lalu ada etiologi dari penyakit ini sampai sekarang masih belum diketahui. Untuk komplikasi dari SJS yaitu ada mata kering, jangka panjang seringkali yaitu adanya mata kering ya seperti mata kering, infeksi paru, sepsis, vulva vagina kering. Selanjutnya untuk penata laksanaan pada kasus ini yaitu ada diberikan terapi umum berupa terapi non farmakologi meliputi perawatan pasien selama berada di rawat inap, yaitu mengidentifikasi dan menghentikan penggunaan obat penyebab serta perbaikan terhadap keseimbangan elektrolit dan protein. Untuk terapi khusus farmakologi diberikan kortikosteroid. Menggunakan kortikosteroid harus diberikan dalam 48 jam setelah lesi muncul dan diberhentikan dalam 3 jam 3 hingga 5 hari. Untuk penggunaan pulsus dermaktosum intravena yaitu dosis tinggi selama 3 hari dinilai lebih bermanfaat dalam mengurangi angka kematian. Diberikan juga bedak salisil atau mentol dosis sama saja diperlukan. Manfaatnya yaitu untuk mengatasi gatal akibat biang keringat dan beberapa jenis gangguan kulit lainnya. Dan yang terakhir terlaksananya topikal yaitu terdiri dari kompres terbuka menggunakan NaCl 0,9% pada mata dan bibir dengan metode evaporasi. Diharapkan lesi basah dapat menjadi kering. Untuk proses pasien dari SJS ini yaitu diukur dengan sistem scoring Skorten tolak ukur Skorten dalam menentukan proses adalah presisi angka kematian bukan komunikasi penilaian meliputi 7 faktor yaitu usia, permukaan tubuh yang terlibat, komorbiditas, malignansi, takikardi dan beberapa pemeriksaan yang lain. Setiap hasil positif dinilai 1 sehingga total nilai Skorten adalah 0 hingga 7. Dengan skor lebih tinggi mengindikasikan prognosis yang lebih buruk. Lalu lanjut adanya BAP pada kasus ini atau benefitnya atau dokter melakukan berusaha menangani masalah dan memberikan kemampuan yang terbaik, memberikan edukasi untuk menghindari faktor alergi termasuk menyebabkan alergi obat-obatan bila berobat ke dokter. Untuk normal visionnya yaitu ada menghentikan obat yang menyebabkan alergi. Lalu ada anatominya yaitu pasien usia 28 tahun sehingga keputusan ada pada tangan pasien. Lalu ada inform konsen, hasilnya tidak minta-mintakan pasien dari segi apapun dan memberikan pelayanan yang sama. Lanjut untuk THP-nya itu ada edukasi pada masyarakat tentang hal-hal terkait penyakit SJS atau faktor resiko dan cara pencegahannya. Lalu ada versi posisinya yaitu target penyuluhan orang beresiko hindari konsumsi obat pemicu. Lalu ditambah inform treatment-nya yaitu tes alergi, penyebab dari tes alergi untuk mengetahui indikasi ini. Untuk rehabilitasinya yaitu melaksanakan
sesuai anjuran yang dokter. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam kebajikan bagi kita semua.